wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga rahmat kepada hambanya yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah judul, kebersihan sebagian dari iman. Dalam ajaran Islam, kebersihan sebagai dari integral iman, menyatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita tahu bahwa menjaga kebersihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mencerminkan jiwa seseorang. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 220, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kebersihan tidak hanya tentang kesehatan jasmani, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan mental. Ini mengajarkan bahwa menjaga lingkungan dan diri sendiri adalah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lingkungan yang bersih, rapi, wangi, itu akan mendukung aktivitas ibadah kita dengan nyaman dan khusyuk. Seperti hadis an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Dari Abu Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, kesucian adalah syariat iman. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjaga kebersihan, maka terbentuknya pendidikan karakter siswa. Kita mengajarkan anak-anak untuk menjaga kebersihan. Mereka dianjurkan untuk menghargai lingkungan dan memahami tanggung jawab sosial yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan itu dapat membentuk karakter yang baik untuk siswa dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai kebersihan, itu akan membantu siswa memahami menjaga kebersihan, bagian dari akhlak yang mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah tokoh ulama terkenal di Indonesia. Lahir di Tambak Beras, Jombang pada tahun 1888. Beliau mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dalam konteks spiritual dan juga sosial. Sejarah dengan prinsip bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW, kebersihan sebagian ibadah, persiapan ibadah. Menjaga kebersihan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Misalnya, sebelum sholat, itu kan kaum muslim diwajibkan untuk berwudu, yang dimana menunjukkan bahwa kebersihan fisik sangat penting dalam beribadah. Yang kedua, kebersihan lingkungan. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kebersihan lingkungan sekitar. Beliau mengajarkan bahwa lingkungan bersih menciptakan suasana baik untuk beribadah dan berinteraksi sosial. Yang ketiga, kebiasaan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW selalu menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Beliau tidak hanya bersih secara lahiriah, tetapi juga menjaga kebersihan hati dan juga kebersihan akhlak. Kebersihan hati dan kebersihan fisik. Analoginya seperti halnya kita menjaga kebersihan fisik dengan mandi dan mencuci tangan untuk menghindari penyakit, kita juga perlu membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, sombong, dan ria. Keduanya saling terkait. Kebersihan fisik mencerminkan kebersihan hati. Penjelasannya, jika kita tidak menjaga kebersihan hati, maka meskipun fisik kita bersih, jiwa kita tetap kotor. Kebersihan hati adalah fondasi untuk menjalani hidup yang penuh iman. Menjaga kebersihan adalah salah satu tindakan yang diwajibkan dalam agama Islam. Kebersihan fisik dan spiritual merupakan bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam menjaga kebersihan fisik, kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan sekitar. Sedangkan menjaga kebersihan spiritual melibatkan kebersihan hati dan pikiran melalui ibadah, berdoa, dan memahami ajaran agama. Tips menjaga kebersihan spiritual di era digital. Pertama, sediakan waktu khusus untuk beribadah dan berdoa setiap hari. Tanamkan kebiasaan untuk mengingat Allah dalam setiap aktivitas yang dilakukan, termasuk saat menggunakan teknologi. Yang kedua, hindari konten yang negatif atau tidak bermanfaat di media sosial. Pilihan konten yang positif dan edukatif untuk dipantau. Juga bijaklah dalam menggunakan teknologi agar tidak terlalu terkait dan terpengaruh oleh dunia raya yang hanya sementara. Semoga tausiah saya dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak berkenan di hati ini. Wallahu a'lam ila yaumil akhir. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam, dengan berakhirnya tausiah dari saya mengenai bersih itu indah, kebersihan sebagian dari iman. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen dan semua pihak yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan inspirasi selama proses pembuatan tausiah ini. Tanpa arahan dan motivasi dari Ibu dosen pengampu, Ibu Mukaramah SPD MPDI, saya berharap dengan adanya proyek ini kita dapat memahami dan mengamalkan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah dan usaha kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Makan rendang kuahnya tumpah, biar lezat ditambah rempah. Jangan sembarangan membuang sampah, nanti bencana datang berlimpah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.